Ya, kita berjumpa lagi di Solusi Talk untuk hari ini. Buat Anda yang mungkin di tengah-tengah beraktivitasnya bisa meluangkan waktu untuk menyimak perbincangan kami yang kali ini terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional 2025, yaitu Harganas ke-32 di tahun ini, tepatnya di tanggal 29 Juni 2025. Tema tahun ini adalah Dari Keluarga untuk Indonesia Maju, di mana tema ini menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Nah, peringatan secara nasional untuk Harganas 2025 puncaknya baru akan dilakukan, tetapi sebelumnya seremonial untuk peringatan Harganas 2025 itu sudah dilakukan secara virtual ya. Dan khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, peringatan Harganas dipusatkan di Kota Makassar yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2025 ini. Saya Silvana sudah kembali di hari ini dalam Solusi Talk, perbincangan terkait persiapan Harganas 2025, dan untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sodikin SHMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak waktunya. Alhamdulillah. Pak Sodikin ini baru saja landing ya di Kota Makassar dan nanti akan melanjutkan agenda berikutnya dengan persiapan-persiapan Harganas, tetapi kami merasa berterima kasih sekali, harus berterima kasih dan mengapresiasi waktu beliau untuk bisa meluangkan waktu bersama kami di Solusi Media ID yang nanti Anda bisa saksikan perbincangan ini ya terkait Harganas. Oh ya, jangan lupa nanti di Solusi Media juga sudah kami tayangkan cara Anda mendaftar untuk perayaan Harganas 2025, kemudian di situ sudah dicantumkan link dan persyaratan-persyaratan lainnya ya yang harus Anda lakukan. Tapi sebelumnya kita akan coba mengulik dulu ya tentang Harganas ya. Mungkin ada Ya. yang baru saja tahu ya soal Harganas ini, bahwa Ya. Hari Keluarga Nasional ini memang diperingati setiap tahun ya, dan Ya. tahun ini sudah memasuki 32 tahun ya. Ya. Pak Sodikin mungkin bisa cerita dulu tentang mungkin review ya Ya. atau background tentang Harganas Ya. ini sendiri, Pak Sodikin, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari Kemendu Bangga BKKBN. Jadi kami sedikit cerita bahwa alhamdulillah sejak pemerintahan baru Pak Presiden Prabowo, Mas Gibran, Ya. alhamdulillah BKKBN kelembagaannya semakin kuat Ibu. Jadi kalau dulu hanya badan, kita punya kementerian, alhamdulillah sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN. Jadi sekarang BKKBN mempunyai menteri. Sekarang adalah Bapak Dr. Wihaji. Jadi kami alhamdulillah dengan semakin kuatnya lembaga, insya Allah program-program yang kami emban tugasnya ini akan semakin kuat karena mendapatkan dukungan tentunya dari kementerian, dari pemerintah provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Sehingga kita menyebutnya itu adalah Kepala Kemendu Bangga BKKBN perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ada Kemendu Bangga BKKBN sekaligus untuk menyampaikan kepada pemirsa pendengar, alhamdulillah BKKBN lembaganya semakin kuat karena menjadi kementerian. Ya. Kemudian terkait dengan Hari Keluarga Nasional, betul alhamdulillah ini sudah Hari Keluarga Nasional ke-32. Tepatnya memang 29 Juni 1993 diperingati Hari Keluarga Nasional. Secara nasional, berarti sudah 32 tahun yang lalu. Dan itu kenapa diperingati Hari Keluarga Nasional? Karena kita melihat bahwa ada proses saat Indonesia merdeka. Ternyata tahun 1945 itu merdeka tetapi masih ada penjajah lagi yang datang. Sehingga akhirnya pemerintah mewajibkan, dulu itu namanya wajib militer, para pemuda yang masih kuat dan sebagainya harus turun ke lapangan berperang dengan para penjajah. Dan alhamdulillah 2 tahun setelah itu, yaitu
tahun 1949, tepatnya itu tanggal 29 Juni. Itu karena alhamdulillah penjajah akhirnya menyerah dan kalah, akhirnya para pejuang yang berhasil dan bertahan hidup dan sehat itu kembali kepada keluarga. Nah, itulah sejarahnya Hari Keluarga Nasional adalah memperingati saat para pejuang kita memenangkan pertahanannya dan kembali kepada keluarga tepatnya tanggal 29 Juni. Jadi tanggal 29 Juni itu diperingati Hari Keluarga Nasional dan itu sudah ada peraturan presiden. Tetapi walaupun Hari Keluarga Nasional, untuk pekerjaan kegiatan tidak diliburkan. Maksudnya tidak libur kerja, tapi kita diwajibkan untuk memperingati setiap tanggal 29 Juni memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan alhamdulillah tahun 2025 ini ke-32 dengan ngambil temanya adalah Hari Keluarga untuk Indonesia Maju. Ini adalah tema yang kita kembangkan dari BKKBN. Tetapi untuk rangkaian-rangkaian Hari Keluarga Nasional memang sampai saat ini secara nasional puncak peringatan masih menunggu. Diusahakan memohon kalau bisa nanti Bapak Presiden bisa hadir di puncak Hari Keluarga Nasional. Sebetulnya dulu itu tahun 2024 dari Provinsi Sulawesi Selatan sudah ditunjuk untuk ketempatan menjadi tuan rumah tingkat nasional karena ada instruksi dari Bapak Presiden bahwa terkait dengan hari-hari jadi ulang tahun dan sebagainya itu tidak boleh meriah, akhirnya di-cancel. Mudah-mudahan tahun depan tetap ditunjuk menjadi tuan rumah untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai saat ini dari pusat belum dilaksanakan karena masih menunggu agenda kehadiran Bapak Presiden. Kemudian rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan baik di tingkat pusat maupun provinsi. Kalau tingkat nasional, alhamdulillah rangkaian keluarga itu sudah dilaksanakan. Di situ ada namanya kirab keluarga, kirab keluarga. Nah, itu adalah kirab itu adalah mensosialisasikan kepada warga masyarakat terkait dengan perubahan lembaga yang ada dari badan menjadi kementerian. Kedua, kita sosialisasi terkait dengan program-program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pengeluarga BKKBN, yaitu dengan 5 quick-win yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan cara ada roadshow yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke, itu sampai bersambung, itu dilaksanakan tanggal 23 Juni sampai 26 Juni, finishnya ada di Jakarta. Termasuk kami juga mengikuti kegiatan agenda lain yang adalah yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka Hari Keluarga Nasional adalah adanya pelayanan KB serentak 1 juta akseptor. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, itu ditarget se-Indonesia dalam rangka Hari Keluarga Nasional ditargetkan adalah orang yang ikut KB itu harus 1 juta. Dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan bisa memenuhi target tersebut, bisa terlayani untuk warga masyarakat mengikuti program KB yang gratis. Dan alhamdulillah secara nasional Sulsel adalah di peringkat pertama memenuhi targetnya. Itu ada beberapa kategori, yaitu semua metode kontrasepsi, kemudian ada khusus untuk peserta KB baru, termasuk peserta KB yang metode kontrasepsi jangka panjang atau MRCP. Dan alhamdulillah di Sulsel 3 kategori tersebut, 2 yang menjadi tertinggi tingkat nasional. Oke, Itu ya ya. sudah nasional. Ya, secara nasional Ya, ya. betul. Baik Pak, tadi tentang sejarah Harganas sendiri ya, Ya, sampai di tahun 2025 ini sudah memasuki peringatan Harganas yang betul. ke-32. Nah, menurut Bapak sendiri apakah memang atau mengapa ya Hari Harganas ini, Hari Keluarga Nasional itu masih tetap relevan untuk diperingati hingga Iya, sampai saat ini? iya betul. Jadi sesuai dengan Hari Keluarga Nasional, tentunya banyak hal yang perlu perhatian khususnya dalam keluarga. Tentunya Indonesia Maju, Penguatan Maju itu diawali dari keluarga. Kalau keluarganya kuat, keluarganya sehat, insya Allah Indonesia aman, tentram, dan kuat. Ya. Tentunya harapannya Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 itu dimulai dari keluarga. Hal inilah masih relevannya dari keluarga itu masih diperingati secara nasional di Indonesia. Mudah-mudahan nanti
harapan kami dari Pak Menteri juga begitu, Hari Keluarga tidak hanya seremonial, tetapi kalau bisa apa yang bisa menyentuh langsung, diterima langsung oleh keluarga. Ini adalah harapan dari Bapak Menteri, termasuk dari pemerintah, jangan sifatnya seremonial, tetapi apa dampaknya yang dirasakan, yang diterima oleh warga masyarakat, terutama dalam keluarga tersebut. Ya, sekarang ini sudah memasuki era digital Iya, ya, bisa. Pak Sodikin. Nah, apa sebenarnya yang mungkin dari pemerintahnya melihat tantangan Mhm, terbesar yang dihadapi oleh keluarga Indonesia saat ini? iya. Baik, terima kasih. Jadi betul, jadi, sekarang adalah di dunia, terkait dengan perkembangan IT dan sebagainya. Untuk itulah kami dari, Kementerian Kependudukan dan Pemulihan Keluarga BKKBN menyikapi hal tersebut. Sehingga BKKBN, Pak Menteri, itu Ya, akhirnya ada beberapa program prioritas yang langsung diterima oleh warga masyarakat, termasuk adalah untuk mendukung Astacita dari Bapak Presiden. Jadi kan ada 8 Astacita Bapak Presiden, kami dari Kementerian BKKBN mendukung Astacita yang keempat dan 6, di antaranya adalah BKKBN, kementerian dari Kemenbangga BKKBN adalah membuat namanya 5 program prioritas atau 5 quick win yang ada di kementerian yang harus didukung langsung oleh semua pihak dan mensukseskan program tersebut. Di antaranya adalah ada program, Tamasya. Tamasya itu adalah Taman Asuh, Sayang Anak. Ini adalah kolaborasi dari, 6 kementerian, itu berkolaborasi terkait dengan pola asuh anak. ya, Jadi ada TPA, tempat penitipan anak, kita berkoordinasi dengan namanya Tamasya, kemudian, para pembimbing atau para pengasuh anak-anak tadi itu mendapatkan pengetahuan atau ilmu terkait dengan pola asuh, bagaimana supaya anak-anak yang dititipkan itu juga mendapatkan pola asuh yang benar, termasuk melihat apakah sehat apa tidak, termasuk tumbuh kembangnya itu akan terpantau dengan, namanya tamasya tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu programnya namanya, GATI, ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya ini mungkin, Bu Ana juga mendengar di media-media karena tanggal 14 Juli kemarin serentak ya, ada namanya, siswa baru ya, yang masuk sekolah. ya, Ini diharapkan ada surat edaran dari Bapak Menteri kepada gubernur, bupati, wali kota, semua dinas lintas sektor, ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jadi peran ayah. Kenapa ada Gati? Karena kami melihat, dengan fenomena fenomena yang ada, ternyata kehadiran seorang ayah dalam keluarga itu juga rendah. Padahal anak itu perlu, contoh atau teladan figur seorang ayah di dalam keluarga. Jadi jangan sampai terkesan seorang ayah itu hanya mencari nafkah, hasilnya diberikan kepada keluarga, tetapi kehadirannya itu sangat ditunggu seorang anak di dalam keluarga, terutama keluarga-keluarga yang masih memiliki eh, anak remaja dan sebagainya, termasuk balita, itu perlu kehadiran seorang ayah. Kemudian menyikapi terkait dengan tadi perkembangan IT. Inilah yang kami tangkap dari kementerian kami adalah tanpa sengaja ternyata di rumah tangga kita, ya, di keluarga kita itu ada keluarga baru. Ya, dengan keluarga baru ini tanpa sengaja hadir di dalam keluarga. Maksudnya ada keluarga baru adalah dengan adanya IT, HP di dalam ya, rumah, itu kita nggak sadar, ternyata kita dikendalikan oleh IT yang namanya HP. Kita lihat bahwa di dalam keluarga itu biasanya mungkin kita makan bersama dengan ayah, ibu, anak, tetapi kadang di meja makan pasti nggak lepas dari HP. Nah, itulah akhirnya perlu perhatian, supaya ada, pertemuan antara keluarga itu tidak, hanya menggunakan HP, maka disitulah peran kehadiran seorang ayah dan sebagainya itu diharapkan. Jadi, gerakan Gati ini adalah, semua ayah, bapak yang mempunyai anak bisa hadir dalam keluarga termasuk untuk menemani belajar, mengantar sekolah, termasuk nanti kalau waktu pengambilan rapot, ya, itu kalau bisa jangan hanya ibu, biasanya kan ibu ya, ibu, nah ini diharapkan para ayah ini juga hadir, jadi, kehadiran seorang ayah ini sangat diperlukan. Jadi ada 5 quick win. Tadi yang kedua ya. ya, Yang ketiga itu namanya genting.
Iya, penting. Jadi gerakan orang tua asuh cegah cegah stunting. stunting. Kita di Indonesia kan masih cukup tinggi stuntingnya, masih nasional kemarin kan 21,5, sekarang turun sekitar 19 ya, 19 sama sekian, kemudian di Sulsel ini stuntingnya juga masih cukup tinggi, 27,4, kemudian tahun 2024 kemarin hasil SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, Sulsel alhamdulillah turun 4,1%, yaitu menjadi 23,3%, tapi masih di atas rata nasional. Inilah PR kita bersama agar bisa mencegah jangan sampai ada stunting-stunting baru. Karena kami dari Kementerian Kependudukan BKKBN itu tidak mempunyai anggaran, memang tidak boleh untuk memberikan sesuatu yang langsung diterima oleh warga masyarakat masuk. Jadi itu tugasnya Dinas Sosial, Kesehatan dan sebagainya. Sehingga BKKBN membentuk namanya genting tadi adalah upaya dari pemerintah dari Kemendudukan BKKBN bagaimana orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sukses, mulai dari BUMN, BUMD, kemudian dari media, termasuk dari LSM, perorangan, ini bisa menjadi orang tua asuh atau genting tadi. Jadi itu adalah sifatnya gotong royong kerjasama untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan, yang terutama keluarga yang risiko stunting, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada ibu hamil, ibu menyusui, termasuk balita. Karena stunting bisa dicegah selama anak belum usia di atas 2 tahun. Makanya kita kenal untuk menjaga stunting sasaran adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, inilah akhirnya dari orang tua asuh memberikan bantuan kepada sasaran anak asuh sehingga ke depan supaya stunting bisa dicegah, bisa tidak naik lagi. Tapi yang keempat yaitu terkait dengan sidaya. Nah, sidaya itu adalah lansia berdaya. Lansia berdaya ini adalah kita melihat bahwa Indonesia saat ini eh, usia harapan hidup sangat tinggi, 74 tahun. Makanya kami dari Kemendudukan BKKBN melihat para lansia ini supaya tetap semangat, bisa mandiri, produktif, kita kelola karena BKKBN tentunya mengurusi terkait dengan siklus hidup, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, menyusui, ada balita, balita, remaja, lansia. Nah, inilah siklus hidup yang ditangani oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, ini adalah dalam bentuk ada namanya Bina Keluarga Lansia. Jadi keluarga-keluarga yang memenuhi lansia ini ada pertemuan, ada kegiatan, kemudian kita lanjutkan adanya sekolah lansia. Nah, sekolah lansia ini adalah ketemu para lansia-lansia usia 60 tahun ke atas ini bisa menjadi siswa-siswi dari sekolah lansia, dan itu ada jenjangnya, bisa S1, S2, S3. Jadi bukan strata tapi standar 1, standar 2, standar 3. Ini quick win yang keempat. Yang kelima yaitu dengan super app. Super app itu adalah semacam aplikasi untuk konsultasi terkait keluarga. Jadi akan dijawab oleh Meta 24 jam nonstop. Siapapun yang mau konsultasi akan terjawab otomatis sesuai dengan ahli pakar yang ada di dalam aplikasi tersebut. Untuk itulah kami mohon dukungan semua warga masyarakat mendukung terkait dengan quick win dari program kependudukan dan pembangunan keluarga BKKBN, karena sebentar lagi ada namanya PK25, pemutahiran pendataan keluarga tahun 2025. Di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 5 quick win tersebut. Quick win ya? Quick win ya, ada program kecepatan dari Kementerian BKKBN. Sangat lengkap dan sudah sangat komprehensif ya, pemetaan untuk bagaimana mencapai keluarga yang lebih bernilai ya, keluarga yang lebih punya makna dan value ya untuk saat ini. Untuk itulah peringatan Hari Keluarga Nasional itu memang masih tetap relevan ya untuk diperingati setiap tahun untuk bisa merimain lagi bahwa keluarga itu adalah tempat kita pulang ya. Pun sudah banyak beredar di mana-mana. Tadi juga Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana perkembangan teknologi di era digitalisasi ini tidak semestinya bisa lebih justru ya menguatkan
menguatkan ikatan keluarga itu sendiri karena di 5 Quick Win itu juga sudah ada yang namanya super apps Super ya. Apps ya. Super apps untuk bagaimana bisa lebih menguatkan komunikasi ya, Iya, termasuk iya, itu ya iya, Pak ya, iya. untuk bisa tetap membangun komunikasi yang sehat di era keluarga yang lebih modern saat ini ya. Betul, iya, Baik Pak, sekarang sebelum bicara tentang agenda Harganas iya, di iya, Sulawesi. Sulawesi Selatan ini Iya, sendiri ya, Pak Sodikin mungkin punya tips mungkin hmm, untuk para keluarga di sini di Sulawesi Selatan iya, khususnya ya untuk bisa tetap menjaga kehangatan keluarga iya, itu iya, sendiri Pak iya. Sodikin silakan. Baik, terima kasih. Tentunya seperti tadi kami sampaikan di awal, Ya. eh, pembangunan akan sukses Hmm. eh, itu diawali dari keluarga. Dengan dari keluarga kecil yang dari adaan ayah, ibu, ada anak dan sebagainya ini adalah mulai adanya tumbuh kasih sayang, termasuk kebanggaan dalam keluarga, kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah salah satu tipe yang harus kita kembangkan, kita sadarkan kepada seluruh warga masyarakat. Kami tentunya dari sisi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengharapkan keharmonisan dalam keluarga, termasuk bagaimana pola asuh anak, bagaimana supaya anak-anak nanti yang kita rencanakan ini nanti menjadi anak yang sukses, harus kita rencanakan berapa jumlah anak yang akan dilahirkan, termasuk anaknya nanti pendidikannya sampai di mana, sehingga perencanaan kehidupan inilah yang kami harapkan akan muncul di dalam keluarga, otomatis dalam keluarga yang terencana tentunya akan menjadi keluarga yang berkualitas, Indonesia Emas 2045 ini akan tercapai. Jadi kami harapkan semua keluarga masyarakat tentunya harus saling mendukung, saling kerjasama di dalam keluarga, dalam keutuhan dalam keluarga ini perlu kita harapkan semuanya. Oke. Nah, menyongsong peringatan Ya, Harganas nih ya Pak ya, Sodikin di Makassar nanti yang akan dipusatkan di Kota Makassar ya, untuk Provinsi Sulawesi Selatan ya, itu betul. nanti akan dihadiri oleh 27 kabupaten kota. 24 kabupaten. 24 Iya, 24 kabupaten kabupaten kota. kota di Sulawesi Iya, Selatan ya. betul. Oh, iya. Ya, mungkin bisa digambarkan Pak Nah, seperti apa nanti peringatan di Makassar nantinya. baik, terima kasih. Jadi para pendengar setia yang Penonton nih Pak, Solusi Media Solusi ID. Media, Ya, terima kasih. Kami sudah ikut di dalam komunikasi ini. ya. Perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa alhamdulillah Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini kami laksanakan puncaknya di Kota Makassar. Ya. Jadi tepatnya nanti insya Allah mulai tanggal 27 sampai 28 Juli 2025 bertempat di lapangan Karebosi. Karebosi. Mohon kehadiran seluruh warga masyarakat karena ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan dan insya Allah nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN dari Jakarta akan hadir di Makassar. Yang pertama hari Minggu 6 pagi itu bisa mengikuti Jalan Sehat Hari Keluarga Nasional. Ini kami harapkan semua bisa hadir, linknya sudah ada, cara daftarnya kami tunggu karena pendaftaran sampai tanggal 25 Juli. 25. Karena ini sudah ada ribuan yang mendaftar, karena sangat menarik sekali. Ya. Bapak Ibu bisa hadir dengan keluarga, ini jalan sehat santai, gratis dan mendapatkan hadiah. Ada hadiah utama, itu ada 2 unit umroh. Wow. Dan ada sampai saat ini, mudah-mudahan bisa berkembang lagi, ada 2 unit sepeda motor Ya. dan hadiah lainnya. Kami harapkan bisa hadir jam 6 pagi sebelum jalan sehat ada senam bersama dan tentunya nanti ada info-info terkait dengan program-program dari Kemenhub Bangga BKKBN terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian malamnya kami insya Allah akan diterima oleh Bapak Gubernur untuk Kala Dinner sekaligus waktu di sana akan memberikan penghargaan langsung dari Bapak Menteri kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota karena keberhasilan mendukung dan mensukseskan program Bangga Kencana termasuk untuk penurunan stunting. Ini banyak akan diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri kepada pimpinan daerah karena program-program tersebut termasuk 5 Quick Win
yang diagendakan oleh Bapak Menteri, alhamdulillah 24 kabupaten kota itu tuntas didukung dan direalisasikan semuanya sehingga mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri. Kemudian kabupaten kota juga kami undang, jadi ada bupati, wali kota, wakil, dan ketua tim penggerak PKK kami undang semuanya. Kurang lebih itu akan hadir mungkin ribuan yang hadir di Makassar. Kemudian kami di dalam setelah adanya Jalan Sehat, kami ada namanya program Mekar KB Keren. Jadi menteri ketemu kader KB kreatif berencana. Nah, itu akan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta akan langsung ketemu dengan Bapak Menteri di tempatnya adalah di Karibosi. Di sana ada. Kemudian hari Seninnya kita laksanakan puncak Hari Keluarga Nasional. Itu juga akan dihadiri oleh Pak Menteri, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK, sama Bupati Wali Kota, dan seluruh para penyuluh KB, kader KB yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu kami harapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk meramaikan, mensukseskan Hari Keluarga Nasional tahun 2025, puncaknya di tingkat provinsi kami laksanakan di Kota Makassar. Ya, jadi pastikan ya Anda menjadi salah satu peserta, linknya sudah disebar dan sepertinya memang sudah ribuan yang mendaftar Iya, ya Pak betul. ya. Hadiahnya 2 umroh ya, wow. Untuk hadiah utama, hadiah sepeda motor dan hadiah-hadiah menarik lainnya dan Anda nanti akan bertemu dengan seluruh perwakilan dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Ini bakal ramai sekali di tanggal 27 dan 28 Juli 2025 mulai jam 6 pagi ya. Anda sudah standby di lapangan Karibosi ya. Jadi pendaftarannya linknya itu bisa Anda dapatkan juga melalui Solusi Media ID. Jangan lupa di follow, like, subscribe. Anda langsung diisi formnya dan pendaftaran ini akan dibuka sampai hari Jumat ya, tanggal 25 Juli 2025 gitu ya Pak. Siap. Oke Pak, ini karena waktunya sudah mau selesai, Bapak Ya. mungkin di akhir perbincangan kita ini ada harapan untuk keluarga-keluarga Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Dengan momentum Hari Keluarga Nasional tahun 2025 sesuai dengan temanya dari keluarga untuk Indonesia Maju. Tentunya kita harus mendukung, mensukseskan program-program dari Kemenduk Bangga BKKBN, programnya KB-nya, program untuk penurunan stunting. Kami harapkan ini turut hadir para seluruh warga masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program tersebut. Tentunya dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari mitra termasuk oleh warga masyarakat terkait dengan program-program yang menjadi prioritas dari Kementerian Bangga BKKBN. Kami juga pesan semua warga masyarakat mengenal dan mengetahui minimal mendengar terkait dengan 5 program Quick Win Kementerian Bangga BKKBN, yaitu ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, ada Kati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ada Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, ada Sidaya, Lansia Berdaya, dan kelima adalah Super App. Nah, inilah 5 hal ini. Mohon warga masyarakat ini sebagai bentuk sosialisasi karena nanti tanggal 22 Juli sampai dengan September itu ada pendataan keluarga yang akan turun kader pendata ke rumah warga-warga sesuai dengan lokus yang telah ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih dari media Solusi Media untuk memberikan informasi ini kepada warga masyarakat. Baik, Saya kira demikian, terima kasih. Ya, masih satu Pak Dok. lagi nggak Pak? Iya. Satu lagi mungkin pesan penting ya untuk keluarga Indonesia. Iya. Ada pesan penting nggak? Iya, pesan penting tentunya kami mengharapkan keluarga-keluarga Indonesia harus hidup bahagia, sejahtera, dengan tentunya harapannya adalah dari keluarga itu akan muncul kesuksesan dalam pembangunan ke depannya. Karena pemerintah mengharapkan Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud dari keluarga-keluarga yang hebat, yang berkualitas, yang ada di seluruh warga masyarakat wilayah Sulawesi Selatan.
Ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Sodikin. Ya. Beliau adalah Kepala Perwakilan Kemenhub Bangga Kemenhub Bank ya, BKKBN BKKBN ya, Provinsi Sulawesi Provinsi Selatan. Sulawesi Selatan. Karena sudah ada perubahan struktur ya, Ya, jadi ya, lebih fokus sekarang harusnya ya ya. BKKBN untuk bisa membawa amanah Mm-mm. di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak sekali lagi sudah menerima kami, Terima tim dari kasih. Solusi Media ID. Nanti Anda bisa saksikan perbincangan ini secara lengkap melalui YouTube channel di solusimedia.id_official ya. Dan terima kasih sekali Terima kasih. lagi untuk Anda yang nantinya akan menyaksikan talkshow Harganas ini bersama Kemenhub Bank ya, BKKBN bersama Bapak Sodikin Ya, 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 selaku Kepala Perwakilan. ya. Kepala Perwakilan di Sulawesi Selatan, dan mari kita jadikan keluarga sebagai kekuatan utama dalam membangun Indonesia. Sampai jumpa dan selamat Hari Keluarga Nasional 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi